Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali di channel Uduk-Uduk. Jika berkunjung ke kota Pasuruan, selain mengunjungi Candi Jawi dan Candi Belahan atau Sumber Tetek, sempatkan juga berkunjung ke salah satu peninggalan tokoh legendaris Empu Sindok, yaitu Prasasti Junggrang. Ketika datang, kita bisa melihat sebuah pendopo berukuran kecil, berdiri di kawasan pemukiman padat penduduk dengan berpagar besi setinggi 1 meter yang mengelilingi seluruh bangunan. Di dalam pendopo, tegak berdiri prasasti batu andesit setinggi lebih dari 1 meter dengan bentuk berbeda. Satu berbentuk silinder, satu lagi berbentuk pipih dengan ketebalan sekitar 10 cm. Guratan aksara Sansekerta di prasasti itu juga telah aus dimakan usia, sehingga sulit terbaca dengan jelas. Terdapat pula 2 bongkah batu berbentuk lumpang di sisi kiri prasasti dan juga sebuah makam. Prasasti Junggrang ini adalah salah satu prasasti tertua yang ditemukan di Jawa Timur. Dibuat pada tahun 851 Saka atau 929 Masehi oleh Sri Maharaja Rakehino Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa alias Empu Sindok. Inti dari prasasti tersebut menjelaskan bahwa daerah yang bernama Junggrang dijadikan daerah Sima, yaitu daerah yang dibebaskan dari pajak oleh Kerajaan Mataram. Adapun unsur-unsur penanggalan prasasti Junggrang adalah sebagai berikut. Dari prasasti ini, diketahui bahwa Kabupaten Pasuruan sudah ada sejak dahulu dengan nama Pasuruhan. Maka kaitan antara prasasti Junggrang dengan Kabupaten Pasuruan sangat lekat. Hingga akhirnya penanggalan di prasasti ini dijadikan hari jadi Kabupaten Pasuruan. Empu Sindok sendiri adalah raja pertama Kerajaan Medang atau Mataram periode Jawa Timur sekaligus pendiri Wangsa Isana. Istana Kerajaan Medang pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram atau dekat Yogyakarta. Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah ke Mamrati yaitu daerah Kedu. Lalu pada masa pemerintahan Dyah Balitung, pindah lagi ke Poh Pitu yang masih di sekitar Kedu. Kemudian pada zaman Dyah Wawa, diperkirakan kembali ke daerah Mataram. Empu Sindok kemudian memindahkan Istana Medang ke wilayah Jawa Timur. Dalam beberapa prasastinya, ia menyebut jika kerajaannya merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Misalnya, ditemukan kalimat Kita Prasida Mangraksa Kadatuan Rahyangta Ibumi Mataram Iwatu Galuh. Menurut teori Van Melen, Istana Medang di Mataram hancur akibat letusan Gunung Merapi yang disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik. Tidak diketahui dengan pasti apakah bencana alam ini terjadi pada masa pemerintahan Dyah Wawa ataukah pada pemerintahan Empu Sindok. Empu Sindok
memimpin penduduk Medang yang selamat pindah ke timur. Ia membangun ibu kota baru di daerah Tambelang. Kemudian istana dipindah ke Watu Galuh. Baik Tambelang maupun Watu Galuh diperkirakan berada di sekitar daerah Jombang. Pemerintahan era Empu Sindok juga cukup banyak meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti, seperti Prasasti Turian tahun 929, berisi pedomandang atau Empu Sahita terhadap tanah di barat sungai Desa Turian agar dijadikan sebagai tempat bangunan suci. Prasasti Linggasutan tahun 929 berisi tentang penetapan Desa Linggasutan, wilayah rakian Hujung Empu Madura Lokaranjana, sebagai Sima Swantantra untuk menambah biaya pemujaan Batara di Walandit setiap tahunnya. Prasasti Gulung-Gulung tahun 929 berisi tentang permohonan Hujung Empu Madura agar sawah di daerah Gulung-Gulung dijadikan sima bagi bangunan suci Mahaprasada di Himat. Prasasti Jrujru tahun 930 berisi tentang permohonan Rake Hujung Empu Madura agar desa Jrujru di daerah Linggasutan dijadikan Sima Swantantra untuk merawat bangunan suci Sangsala di Himat. Prasasti Waharu tahun 931 berisi tentang anugerah untuk penduduk desa Waharu yang dipimpin Buyut Manggali karena setia membantu negara melawan musuh. Prasasti Sumbut tahun 931 berisi tentang penetapan desa Sumbut sebagai Sima Swantantra karena kesetiaan Mapanji Jatu Ireng dan penduduk desa itu menghalau musuh negara. Prasasti Wulik tahun 935 berisi tentang peresmian bendungan di Watan Wulas dan Watan Tamya yang dibangun para penduduk desa Wulik di bawah pimpinan Sang Pamgat Susuhan. Peresmian ini dilakukan oleh seorang istri Empu Sindok bernama Rakrian Mangibil. Dan Prasasti Anjuk Ladang tahun 937 berisi tentang penetapan tanah sawah di desa Anjuk Ladang sebagai Sima Swantantra dan persembahan kepada Batara di Sangyang Prasada, serta pembangunan sebuah Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan. Tugu ini sebagai peringatan atas kemenangan melawan serangan kerajaan Sriwijaya yang mencapai daerah tersebut. Empu Sindok kemudian meninggal dunia pada tahun 947 dan dicandikan di Isana Bajra atau Isana Bawana. Meskipun dirinya seorang penganut Hindu aliran Siwa, namun tetap menaruh toleransi yang besar terhadap agama lain. Misalnya, ia menganugerahkan desa Wanjang sebagai Sima Swantantra kepada seorang pujangga bernama Sri Sambara Suryawarana yang telah berjasa menulis kitab Buddha aliran Tantrayana berjudul Sang Hyang Kamahayanikan. Menurut Prasasti Pujangan, Empu Sindok digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Raja perempuan ini kemudian memerintah bersama suaminya yang bernama Sri Lokapala. Arkeolog Universitas Negeri Malang, Muzakir Dwi Cahyono, menyebut prasasti Cunggrang adalah sebuah prasasti penting yang memiliki makna ganda era Wangsa Isana. Prasasti ini menjadi bukti bahwa sistem pengarsipan telah berjalan baik pada masa itu, sekaligus menguak silsilah Empu Sindok. Terdapat 3 prasasti Cunggrang yang dikeluarkan Empu Sindok dengan bahan berbeda, yaitu bahan tembaka, daun tal atau lontar, dan bahan batu andesit. Bentuk daun lontar adalah draft awal yang memuat isi prasasti. Setelah naskah dinyatakan sempurna, berikutnya dipermanenkan dalam guratan di prasasti berbahan batu andesit atau disebut juga prasasti linggo. Inilah prasasti Cunggrang A atau yang asli, yang kemudian diserahkan ke desa Cunggrang selaku penerima anugerah dari kerajaan. Sementara prasasti berbahan tembaka atau prasasti Cunggrang B sebagai kopiannya
ditemukan di lereng Gunung Kawi yang kini disimpan di kawasan Kayu Tangan, Kota Malang. Prasasti Junggrang berbahan batu juga disebut batu sima karena ditancapkan ke tanah Desa Perdikan yang dibebaskan dari pajak atas perintah Empu Sindok. Penetapan Desa Perdikan bebas pajak itu ditandai dengan prosesi membanting telur ke lumpang oleh Empu Sindok sebagai pertanda mengubah status Desa Junggrang dari semula desa biasa menjadi desa istimewa. Itulah sebabnya di prasasti ini juga terdapat lumpang. Pecah telur juga mengandung makna bahwa setiap keputusan yang sudah ditetapkan tidak bisa dirubah. Begitupun dengan keputusan raja yang dikenal dengan Sabda Pandito Ratu berkaitan dengan penetapan Desa Perdikan tersebut. Selain menetapkan Desa Perdikan sebagai desa sima atau bebas pajak, prasasti Junggrang juga menguak jati diri Empu Sindok, bahwa Empu Sindok memiliki permaisuri bernama Sri Parameswari Dyahkepi Putri dari Dyahwawa. Artinya, Empu Sindok adalah menantu dari raja terakhir Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut Mataram kuno. Hal ini menegaskan bahwa sebelum mendirikan Wangsa Isana, Empu Sindok adalah pejabat karir. Dari semula sebagai Rakai Mahamantri Halu, naik pangkat menjadi Rakai Mahamantri Rakai Hino, hingga pada akhirnya diangkat menantu oleh Dyahwawa sekaligus menjadi raja dan mendirikan Wangsa Isana. Tugas penduduk yang daerahnya dijadikan Perdikan ini ialah memelihara tempat pertapaan atau memperbaiki bangunan pancuran di Pawitra. Jika dilihat dari keberadaan prasasti yang sulit untuk dipindahkan, maka bisa dipastikan Desa Junggrang memang berada di Desa Suki. Hal ini semakin diperkuat dengan penemuan sejumlah benda-benda bersejarah. Sementara pancuran air yang dimaksud adalah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Candi Belahan atau Sumber Tetek. Lokasinya persis di Gunung Pawitra atau Penanggungan, hanya berjarak kurang dari 5 km. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan jika prasasti Junggrang ini semacam referensi atau bentuk hukum tertulis untuk merawat pancuran air di Candi Belahan. Ternyata, tradisi literasi dan pengarsipan pun sudah dimulai berabad-abad lamanya. Suatu upaya untuk mengabadikan peristiwa dan menggambarkan kepada lintas generasi. Sudah ada sumber hukum tertulis, sudah tergambar dengan jelas bagaimana harmonisnya hubungan penguasa dengan rakyatnya. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan juga subscribe. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan nama, tokoh, tempat, ataupun tahun. Terima kasih sudah menonton channel Uduk-Uduk. Wassalam.